Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Sore ini insyaAllah kita akan mempelajari tafsir dua ayat berikutnya dari surat An-Najm. Ya, yaitu fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayat ad-dunya dzalika mablaghuhum min al-'ilm inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Setelah ayat tentang orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhir, innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyatal untha wa ma lahum bihi min ilm yattabi'una illa adh-dhanna wa inna adh-dhanna la yughni min al-haqqi syai'a. Kemudian Allah mengatakan fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayat ad-dunya. Maka dari itu oleh karena itu a'rid, berpalinglah kamu amman yakni dari orang yang tawalla, berpaling, an dari dzikrina, ada dua kemungkinan tafsir dzikrina. Kemungkinan pertama ditafsirkan dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah zikr. Sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa innahu ladzikrun laka wa liqaumik. Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumik. Sungguhnya Al-Quran itu adalah zikr bagimu dan bagi kaummu. Di surat Yasin Allah berfirman di bagian-bagian akhir, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra, tidaklah kami mengajari Muhammad itu syair, wa ma yanbaghilah, dan itu tidak pantas buatnya. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. In huwa illa dzikru wa Qur'anun mubin. Tidaklah itu kecuali zikr dan Quran yang memberi penjelasan. Ya, jadi zikr di sini ditafsirkan Al-Quran. Fa'arid amman tawalla an dzikrina, berpalinglah engkau dari orang yang berpaling dari zikir kami, yaitu Al-Quran yang kami turunkan sebagai zikr, peringatan. Bisa pula diartikan, ya, kemungkinan yang kedua, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam tafsirnya, zikr di sini diartikan dengan tadzkir. Ya, diartikan dengan tadzkir, peringatan kami kepada mereka. Fa'arid amman tawalla an dzikrina, berpalinglah engkau wahai Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang yang berpaling
meninggalkan tazkir, peringatan kami. Dan dua makna ini tidak bertentangan, dua-duanya saling mendukung. Ya. Karena zikr Al-Quran itu di antara isinya adalah peringatan kepada mereka dari kekufuran, kesyirikan, ya, balasan yang akan mereka dapatkan dengan kekufuran dan kesyirikan itu. Baik. Fa'arid amman tawalla an dzikrina. Walam yurid dan dia tidak menginginkan. Orang itu tidak menginginkan yang berpaling dari zikr, peringatan kami dari Al-Quran. Dia tidak menginginkan, walam yurid, dan dia tidak menginginkan illal hayatad dunya, kecuali kehidupan dunia belaka. Dia berpaling dari Al-Quran, dari peringatan Allah, tidak beriman dengan hari akhir. Dalam Al-Quran terdapat penjelasan tentang terjadinya hari kiamat, hari pembalasan. Mereka tidak mengimani itu, mereka berpaling dari itu. Ada peringatan dari Allah kepada mereka jika mereka memilih kekufuran, kesyirikan, memilih maksiat, dosa dan permusuhan, mereka akan diadab oleh Allah baik di dunia, lebih-lebih di akhirat dalam neraka nanti. Mereka berpaling dari itu, ya, tidak mengimaninya. Dengan demikian mereka tidak beriman dengan hari akhir, karena mereka lebih memilih dunia daripada akhirat. Walam yurid illal hayatad dunya. Tidak ada yang mereka inginkan kecuali dunia. Mereka tidak mau akhirat. Mereka mau adalah dunia. Yang mereka kejar adalah dunia. Mereka adalah hamba dunia. Tidak mau jadi hamba Allah SWT. Menjadi hamba syaitan, hamba dunia. Tidak mau menjadi hamba Allah SWT. Itu safaha, itu kedunguan tentunya. Maksud perintah Allah kepada nabinya di sini, fa'arid. Ya. Atau siapa saja yang sah tertuju padanya khitab, ucapan tersebut untuk berpaling dari orang yang meninggalkan Al-Quran, peringatan Allah, dan tidak beriman dengan akhirat, hanya menginginkan dunia, agar berpaling dari orang seperti itu. Maksudnya di sini berpaling, a'rid, berpalinglah, maksudnya jangan dipusingkan oleh mereka, jangan dirisaukan oleh mereka. Bukan berarti tidak memberi peringatan kepada mereka, bukan berarti tidak mendakwai mereka, bukan begitu. Nabi SAW diperintahkan untuk berdakwah kepada umat ad-da'wah. Ya. Umat ad-da'wah. Umat dakwah itu artinya seluruh manusia didakwai. Nah, dan justru itu dakwah Nabi SAW diutus kepada orang-orang kafir, orang musyrikin Quraisy, untuk mendakwai mereka agar meninggalkan kekufuran dan kesyirikan mereka, agar menauhidkan Allah, agar berislam, beriman. Umat dakwah. Adapun yang menyambut dakwah itu beriman, ya, disebut umat istijabah. Umat yang istijabah, yang menyambut, menjawab dakwah Nabi SAW, beriman. Jadi bukan maksudnya berpaling dari mereka, jangan dakwai mereka, bukan begitu tentunya. Kita semua faham kan sirah Nabi SAW. Ya. Nabi memang diutus di tengah-tengah mereka untuk mendakwai mereka. Para rasul yang diutuskan kan diutus untuk mendakwai kaumnya yang berada dalam kekufuran dan kesyirikan, liyukhrijahum minadh-dhulumati ilan nur,
agar mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan syirik, kufur, dosa, kemungkaran menuju cahaya ilmu dan iman. Jika ini difahami berarti maksud fa'arid di sini artinya berpalinglah dari mereka dalam arti jangan dipusingkan oleh mereka, jangan dirisaukan oleh mereka jika mereka tidak menyambut dakwah. Biarkan saja. Ya. Kewajibanmu, tugasmu adalah mendakwai, menasihati. Menerima atau tidak, at-taufiq biyadillahi subhanahu wa ta'ala. Menerima atau tidak, taufik di tangan Allah. Taufik di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dipusingkan. Ya. Jangan kemudian menjadi sedih berlarut-larut, jadi tersiksa, menderita, memikirkan tidak mau berimannya mereka, dipusingkan oleh mereka. Nah, nasihati, ya, itu yang dilakukan. Nah, hasilnya bagaimana? Ya, diserahkan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fa'arid 'amman tawalla 'an dzikrina wa lam yurid illa al-hayata ad-dunya. Dzalika mablaghuhum min al-'ilm. Dzalika itulah, dzalik isim isyarat. Isyarat isim penunjuk. Menunjuk ke mana ini dzalik? Itulah, menunjuk kepada iradah mereka. Walam yurid illal hayatad dunya. Dan dia tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia. Cita-citanya hanya dunia. Semangat hidupnya dan perhatiannya semuanya tercurah untuk dunia, tidak ada akhirat. Tidak menginginkan akhirat. Tidak punya cita-cita dan masa depan akhirat. Cita-citanya, masa depannya, perhatiannya, semangatnya, semuanya, keinginan-keinginannya untuk menikmati dunia. Sampai di situ saja, tidak melampaui dunia. Dzalika itulah mablaghuhum minal ilm, puncak ilmu pengetahuan mereka. Hanya untuk dunia. Segala sesuatu, kemampuan dan kekuatan yang mereka miliki, semuanya untuk meraih dunia. Semangat, perhatian, cita-cita seluruhnya untuk dunia. Nah, tidak memikirkan dan menginginkan akhirat sama sekali. Dzalika mablaghuhum minal ilm. Itulah puncak ilmu pengetahuan mereka. Untuk mengejar dunia, untuk meraih dunia, untuk bersenang-senang di dunia. Tidak pernah memikirkan akhirat. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu, huwa, dia, a'lamu, lebih tahu, biman dhalla an sabilih, lebih tahu biman, terhadap siapa yang dhalla, sesat, an sabilih, dari jalannya, dari petunjuknya. Karena lebih memilih hayat dunia daripada hayat al-akhirah. Wa huwa a'lamu biman ihtada, dan dia Rabbmu lebih mengetahui terhadap siapa yang ihtada, mendapat petunjuk. Mendapat petunjuk, berjalan di atas petunjuk, mengikuti petunjuk, mengikuti petunjuk Allah yang ditunjukkan oleh Rasulnya yang diutus, Muhammad alaihi salatu wassalam.
Itulah bodohnya orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhir, orang-orang yang tidak mau mengikuti peringatan, tidak mau mengikuti Al-Quran, peringatan Allah, lebih memilih dunia daripada akhirat. Padahal dunia tidak ada bandingannya dengan akhirat, tidak bisa dibandingkan sama sekali. Namun masalahnya adalah keimanan, kesabaran, karena akhirat itu bukan di depan mata, bukan di depan mata. Harus melewati dulu kehidupan dunia yang penuh dengan ujian dan rintangan menuju alam barzakh hingga tegaknya hari kiamat. Namun sebagian telah kita lewati, termasuk bagian dari beriman dengan hari akhir adalah tahapan kehidupan alam barzakh, karena di sana sudah ada fitnah kubur, ada nikmat kubur atau adab kubur. Sudah ada nikmat kubur dan ada adab kubur. Namun itu semua kehidupan setelah dunia. Itu butuh keimanan dan butuh kesabaran. Mereka tidak bisa bersabar. Mereka maunya yang di depan mata di dunia ini. Padahal tidak ada apa-apanya. Seperti kata Allah SWT di surat Al-A'la, "Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya." Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Bahkan kalian mengutamakan kehidupan dunia. Wal akhiratu, padahal akhirat khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Dunia fana, tidak ada kekekalan, semua akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan semuanya akan kembali kepada Allah, kembali ke akhirat nanti. Akhirat adalah negeri kekekalan. Imma kekal dalam surga, imma kekal dalam neraka. Tentukan pilihan sekarang ketika masih ada nafas di dunia. Apakah ingin dunia atau ingin akhirat? Dalam hadis Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, "La mawdi'u sauti ahadikum," sungguh mawdi'u sauti ahadikum, tempat seukuran tongkat salah seorang dari kalian, yakni semeter gitu panjangnya mungkin. Yang mana tongkat palingan sekitar 1 meter. Seukuran itu minal jannah, yang didapatkan fasilitas dalam jannah, dalam surga, itu khairun, lebih baik, minad dunya, daripada dunia, wa ma fiha, dan apa saja yang ada di dalam dunia. Bayangkan. Jadi tidak ada apa-apanya dunianya. Dunia ini mal'unah, dan tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mal'unah seperti pada hadis yang lain, terlaknat, terkecam. Illa dzikrullah wa ma walahu, kecuali zikir kepada Allah dan yang ada loyal dengan Allah Subhanahu wa taala, ada loyalitas kepada Allah. Wa aliman, yang kedua yang diperlukan adalah alim, seorang alim, wa muta'alliman, dan orang yang belajar ilmu, penuntut ilmu. Itu aja yang tidak dikecam dari dunia ini. Oleh karena itu, di antara doa Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis Ibnu Umar diriwayatkan At-Tirmidzi dan yang lainnya, Ibnu Umar meriwayatkan bahwa jarang Nabi menutup majelisnya kecuali berdoa dengan doa-doa. Kemudian doa-doa berikut ini kemudian disebutkan Ibnu Umar, doa-doa itu agak panjang doanya. Di antara doa itu adalah Nabi mengatakan, wala taj'alid dunya akbara hammina wa mablagha ilmina. Ya Allah, la taj'al, jangan engkau jadikan dunia akbara hammina, jangan engkau jadikan dunia
sebagai pusat perhatian kami yang terbesar, yang kami kejar, yang kami cita-citakan. Wala mablagha ilmina, dan jangan jadikan dunia sebagai puncak ilmu pengetahuan kami. Hendaknya kita menjadikan pusat perhatian kita, semangat kita, cita-cita kita, masa depan kita, akhirat. Dan menjadikan puncak ilmu pengetahuan kita ilmu akhirat, ilmu agama. Perkuat ilmu, perkuat iman. Barakallahu fikum wa ila huna naktafi. Tafadhalu jazakumullahu khairan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.